Dari ratusan pulau di gugusan Kepulauan Seribu, Pulau Pari menjadi salah satu primadona wisata warga ibu kota. Berjarak sekitar 40 km atau 2 jam memakai perahu, pulau ini dikenal sebagai kampung nelayan dan destinasi wisata bawah laut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Pari menjadi titik konflik baru, yakni reklamasi. Karena laut adalah ibu bagi kami, ibu yang menjaga kami. Kami akan tetap menjaga laut kami. Betul. Efeknya pun jelas, warga semakin sulit mencari ikan dan Pulau Pari terancam tenggelam. Dari laporan media lingkungan dan penelitian, reklamasi dan pengerukan pasir di pulau sekecil Pari akan punya dampak langsung yang besar. Ekosistem mangrove akan rusak, terumbu karang pun bisa hancur. Akibatnya, habitat tempat pembesaran ikan lenyap dan penahan gelombang pantai pun pupus. Di wilayah laut yang menjadi favorit untuk snorkeling, keindahannya memang tak terbantahkan. Airnya bening seperti kristal, dipenuhi terumbu karang yang berwarna dan ikan yang menari bebas di dalamnya. Namun itu hanya sebagian kecil dari dasar laut Pulau Pari. Di spot yang tak jauh, kerusakan terumbu karang benar-benar terlihat nyata. Jadi saya sudah menyelam di lautan sini dan bisa dilihat di bawah ini tuh terumbu karang sudah rusak. Tanda-tanda terumbu karang sudah rusak karena ditutupi oleh lumpur akibat sedimentasi, dan bisa dilihat di bawah ini tuh juga nggak ada ikan yang mengelilingi terumbu karang. Dampak reklamasi di Pulau Pari sudah terlihat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Jika lautnya rusak, pariwisata akan mati dan bersama itu hilanglah nafas hidup warga yang bergantung padanya. Saya meminta Ondoy untuk membawa saya melihat lebih dekat seberapa parah luka yang ditinggalkan akibat reklamasi di Pulau Pari. Pak, jadi semua karang ini nih yang kita injek juga, ini dulu semuanya hidup, Pak? Dulu hidup di sini, karena dikeruk makanya ini jadi mati begini jadinya. Mungkin kalau sana lebih parah lagi, kalau sampai sana itu digali, itu karang lebih parah lagi, besar-besarnya malahan. Kalau yang di sini dulu tingginya sampai mana, Pak? Dulu mungkin hampir 1 meteran dari sini sekarang ini, karena kena ombak, jadi pasir-pasirnya pada turun ke bawah gitu. Wilayah ini pernah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah warga melaporkan adanya reklamasi tanpa izin. Namun tak lama, izin diterbitkan dan pembangunan kembali berlanjut. Warga pun gelisah karena reklamasi telah merusak terumbu karang dan mangrove. Merasa suaranya tak didengar, warga pun turun menuntut keadilan untuk laut yang kian terluka. Karena laut adalah ibu bagi kami, ibu yang menjaga kami. Kami akan tetap menjaga laut kami. Betul. Kami akan tetap menjaga ekosistem yang ada di Pulau Pari. Biarkan kami sejahtera di pulau kami sendiri. Tanpa korporasi, tanpa investor. Sekali lagi Pak Menteri yang terhormat, berikan hak kelola kepada masyarakat Pulau Pari. Bukan investor, bukan korporasi. Kami datang ke sini ingin mendapatkan keadilan selama ini. Kerusakan alam tak hanya merenggut terumbu karang. Sejauh mata memandang, pohon-pohon mangrove di sekitar wilayah ini juga mulai menghilang. Saya pun mendatangi langsung lokasi reklamasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Pak. Ngobrol aja, Pak, bentar. Saya Lula, Pak, dari Trans 7. Izin lagi meliput terkait kehidupan di Pulau Pari. Sebenarnya saya pengen mengontak, Pak, dari kemarin dari pihak PT, tapi saya nggak punya nomornya. Tapi saya juga udah menyiapkan surat untuk perizinan, Pak. Ya maaf, saya nggak bisa diwawancara, maaf. Ya, untuk ini, John, nggak usah bawa sini deh. Ya, iya, Pak, kira-kira ada nomor pihak perusahaan yang nggak bisa? ada, Bu. Nggak ada ya? Ya, masa nggak punya, Pak, nomor perusahaan Pak yang bisa dihubungi? Nggak bisa, nggak ada. Mungkin humas Ya nggak atau bisa, siapa nggak ada. gitu, Ya, Pak? saya nggak punya itu. Oh, gitu. Karena cuma orang-orang kerja, Pak. Kalau ada apa-apa, Bapak gimana, Pak? Ya tapi laporannya? ya sama ini aja, sama anggota-anggota dari Pospol aja. Dari Pospol Iya, aja. dengan Pak Abdul Majid.
Maaf, saya mohon untuk ya tolonglah, kita cuma orang-orang kerja doang. Iya siap Pak. Ya udah. Pihak kami sudah berusaha untuk menghubungi Demon karena kami nggak ada kontaknya, jadi kami memutuskan untuk langsung mendatangi. Namun mereka tidak memberikan respon yang positif sehingga kami akan bergeser untuk aktivitas selanjutnya. Untuk memastikan dampak pembangunan di wilayah ini, saya meminta Ondoy menunjukkan lokasi penebangan pohon mangrove yang telah memicu kemarahan warga. Kurang lebih 40 ribuan kita masyarakat Pulau Pari itu nanam bibit mangrove di sini. Makanya pas banyak ini belum ada kan masih ada tuh tanam-tanaman kita masyarakat Pulau Pari ini kurang lebih 40 ribu mangrove itu. Pas banyak ini mulai pengerjaan, nah kita baru sadar kalau yang kita tanam sebanyak 40 ribuan itu udah nggak ada bibit mangrove-nya itu. Nah kalau Bapak sendiri kan nelayan juga, ojek kapal juga ya Pak. Iya. Kalau Bapak sebagai nelayan dulu suka ngambil ikan di sini nggak Pak? Wah sering banget pasang jaring, terus pasang bubu, seringnya tripang juga sekitar sini kalau malam. Makanya semenjak pas ada kayak bangunan itu, dermaga itu harusnya kalau kita masang sebelah sini separuh, kan masang bubu kan satu, jauh lagi satu gitu ya. Itu sampai ke sana, kalau sana itu harus lewat luar juga, agak ribet lah intinya. Sejak reklamasi dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta, hasil tangkapan ikan Ondoy terus menurun. Ikan yang dulunya bisa dijual, kini hanya cukup untuk makan keluarga. Untungnya, Ondoy masih bertahan dengan membawa wisatawan menyusuri wilayah mangrove dan laut Pulau Pari. Meskipun kondisi laut tak lagi seindah dulu, banyak warga yang masih bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan Ondoy yang juga mengantar wisatawan, Bobby sepenuhnya mengandalkan laut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Oh ditaruh di tempat yang sama berarti? Iya. Kalau sekarang ikan gimana Pak dibandingkan dulu? Jauh. Kalau dulu sih, kalau dalam angkat begini, ini ya satu basket ini bisa penuh. Satu basket Kalau lihat itu paling dapat ya 7 kilo aja sih. 7 kilo ya, Iya. dulu berapa bisa sampai berapa kilo Pak? Kalau bisa sampai 4 sampai 60 kilo. Kan satu bubu ini Berapa? 60 kilo. 60 kilo, Iya, sekarang betul. cuma dapat 7 kilo. Iya. Itu perbandingannya jauh sekali ya, Jauh perubahannya. bisa hampir menghilang 10 kali lipat gitu. Nah, ini kita lagi menuju ke tempat tadi ngambil untuk naruh lagi bubunya. Kami mencoba peruntungan dengan mengangkat bubu kedua yang sudah 3 hari ditinggalkan di laut. Namun hasilnya sama saja. Bubu itu kosong tanpa satupun ikan yang terperangkap di dalamnya. Sudah 30 tahun Bobby menjadi nelayan. Meneruskan pekerjaan orang tuanya dengan penuh kesetiaan. Meskipun pernah ditawari pekerjaan yang lebih menjanjikan, ia memilih tetap bertahan di laut. Bobby hanya bisa berharap reklamasi segera dihentikan dan izin baru tak lagi diterbitkan. Sedimen dari reklamasi ini telah merusak ekosistem laut. Ibu ini kita tadi ngambil bubu, dari 2 bubu cuma 1 doang yang dapat ikan, jadi hasilnya cuma segini Bu. Iya emang penangkapannya lagi berkurang, soalnya lagi susah. Udah berapa lama Bu lagi susah? Udah lama, soalnya ombak terus sih. Oh karena ombak Iya. juga ya. Tapi kalau segini masih bisa dijual nggak Bu? Segini masih bisa Oh gitu. Diambil buat dimakan di rumah juga? ngambil sebagian gitu. Sebagian, jadi sebagian dijual, sebagian. dijual. Kalau dijual berapa Bu? Sekilo biasanya? Kilo 30. 30. Ini kira-kira kan 7 kilo, jadi ya 200.000 nyampe ya Bu ya? Penjualannya nyampe ya? Tak mau berdiam diri, para istri nelayan turut andil dalam mengembalikan ekosistem Pulau Pari. Setiap bulan, mereka rutin menanam bibit mangrove di pesisir. Bahkan di bulan ini, mereka sudah menanam hingga 4 kali. Kalau dari sepengetahuan Ibu, kondisi mangrove sekarang di Pulau Pari gimana Bu? Kondisinya sih agak jelek,
sebagian jelek sebagian bagus gitu. Dulu mah nyari ikan juga gampang. Ih, sebentar aja juga udah banyak kan. Di pinggir-pinggir Di gitu. pinggir-pinggir segala ikan, segala kerang, segala apa juga udah demen nyari ikan dulu mah. Sekarang mah udah susah. Abrasi menjadi permasalahan utama bagi wilayah pesisir. Di wilayah Teluk Jakarta, permukaan laut tercatat naik hampir 10 cm hanya dalam 10 tahun. Ada 9 meter lagi ke sana berarti. Dari 42 hektar luas Pulau Pari, diperkirakan sudah 11% dari daratan pulau yang hilang akibat abrasi. Kalau ini teh akarnya dulu emang berarti di bawah pasir ya Iya, harusnya? apa sih semakin abrasinya sering kayak gitunya makin akar-akarnya pada keluar gitu. Bukan yang ini aja, yang di sana-sana kayak gitu, yang sana kayak gitunya. Bahkan pohon-pohon yang besar-besar ini nanti juga bakal tumbang kayak gitunya. Oh, kalau udah kelihatan akar tuh kemungkinan besar bakal Iya. tumbang. Iya, sebulan atau 2 bulan lagi kalau abrasi terus-terusan kayak gitu. Sejak 2021, Udah tumbang. AAS dan warga sekitar mengelola Pantai Rengge. Pantai Rengge pun didapuk sebagai spot pariwisata karena memiliki hamparan pasir yang luas. Ironis, kini Pantai Rengge sudah mengalami abrasi hingga 9 meter. Sepanjang garis hitam ini adalah tanda bahwa di daerah ini tuh sudah naik air laut atau abrasi. Dan menurut TAAS ini baru terjadi seminggu terakhir ini. Karena sebelumnya garis hitam ini belum ada. Bayangkan kalau misalkan sebulan kemudian atau bahkan setahun kemudian. Karena setelah seminggu saja nih, kalau saya ukur tuh bisa setelunjuk saya atau sudah 5 cm. Dan ini juga akar-akar pohon besar ini sudah terlihat sekali seperti ini dan kering. Dan akar itu kan harusnya berada di bawah permukaan kan. Jadi tidak terbayangkan kondisi pohonnya sekarang ketika akar pohonnya timbul seperti ini. Yang mengejutkan, Pulau Pari juga menjadi titik konflik agraria terkait status sertifikat tanah antara warga dan perusahaan. Teh ada ketakutan nggak Teh sebagai penduduk di sini mungkin pulaunya tenggelam atau diusir dari sini Teh? Ya, itu pasti. Kalau diusir di sini, ya pasti karena sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan legalitas tempat tinggal dari pemerintah kayak gitunya. Nah, sedangkan kita sudah hidup 7 generasi di sini kayak gitunya. Nah, untuk ketakutan tenggelamnya pulau ini pasti kayak gitunya karena diprediksikan 2050 itu Pulau Pari akan tenggelam karena perubahan iklim. Itu kan fenomena alam ya. Tapi kalau di gugusan Pulau Pari banyaknya reklamasi itu akan memperparah kita untuk lebih cepat tenggelamnya Pulau Pari kayak gitu. Lurah Kepulauan Pari mengaku telah berupaya mempertemukan kedua pihak, yaitu warga dengan pihak swasta yang berseteru, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk saat ini memang warga lebih menaruh perhatian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, gitu kan. Dan kita kan juga sama-sama belum tahu, karena saat ini kan kita masih belum tahu apakah pembangunan tersebut akan menyebabkan kerugian atau keuntungan untuk warga dan pemerintah dan juga pihak swasta itu sendiri. Kita nggak ngomongin nanti ya, apabila sudah jadi gitu kan, itu saya yakin pasti akan ada keuntungan gitu kan untuk warga sendiri gitu kan, pastinya gitu kan, dengan banyaknya lapangan pekerjaan gitu kan. Cuma memang dari dampak pembangunan saat ini saya juga belum bisa memastikan gitu kan, apakah ini merugikan atau bisa jadi menguntungkan untuk warga itu sendiri. Sejauh ini tuntutan warga adalah kerusakan lingkungan gitu kan. Namun izin juga sudah diterbitkan oleh pihak kementerian yang berwenang, dan saat ini kan tuntutannya untuk kementerian tersebut mencabut izin tersebut, gitu kan. Ya, kita sama-sama menunggu aja, gitu kan. Saya kembalikan lagi kepada kementerian yang berwenang, gitu kan, bagaimana.